Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maryam pergi meninggalkan Baitul Maqdis tempat ia dinasarkan untuk menjadi pelayan di sana. Dia pergi menjauh dari orang-orang untuk menyendiri di sisi timur. Al-Quran menentukan arah timur sebagai arah tujuan kepergian Maryam. Dia tidak tahu bahwa ia akan menyaksikan kelahiran paling aneh di muka bumi secara mutlak. Ketika sang perawan tengah menyendiri dengan memasang tabir penutup agar tidak ada yang melihatnya. Seperti itulah kondisi wanita-wanita beriman, pemalu, dan suci. Tanpa diduga muncullah seorang lelaki dengan bentuk fisik sempurna di hadapannya. Meski berwujud manusia, tetapi wujud asli malaikat pada sosok tersebut tetap melekat. Saat itulah si perawan Maryam bangkit dengan rasa tidak bersalah disertai malu untuk mengungkapkan amarah terhadap lelaki asing yang tiba-tiba datang menerobos hingga mengusik kesendiriannya. Karena sudah sedari kecil tumbuh besar di mihrab nubuah. Ia tidak tahu apapun selain pintu Allah Azza wa Jalla. Dia mencoba membangkitkan perasaan-perasaan takwa pada sosok yang terpampang di hadapannya, yang datang tanpa pemberitahuan. Dia berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa." Orang bertakwa adalah yang mau berhenti ketika dilarang, dan akan mengindahkan ketika diingatkan. Karena itu, Maryam memohon perlindungan kepada Allah dari sosok yang ada di hadapannya jika memang ia bertakwa. Malaikat mulia dan Ruhul Amin itu kemudian menebarkan spirit ketenangan pada Maryam dengan berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu." Maryam akhirnya merasa tenang. Tapi tidak lama setelah itu, ia terdiam 1000 bahasa ketika malaikat itu berkata, "Untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci." Dia tidak tahu anak laki-laki itulah hadiah sangat berharga yang Allah berikan kepadanya. Dan malaikat itu hanya datang untuk melaksanakan urusan yang telah ditetapkan pena takdir 50.000 tahun sebelum makhluk diciptakan. Maryam sangat heran karena dirinya masihlah perawan, suci, pemalu, dan ahli ibadah. Situasi seperti ini tentu mengundang rasa heran. Meski dialami nabi dan ahli ibadah sekalipun. Pasalnya, bagaimana mungkin Maryam akan melahirkan seorang anak, sementara ia belum menikah? Dia tercengang ketika malaikat berkata, "Untuk menyampaikan anugerah kepadamu, bayi itu adalah anugerah dari Allah." Seorang anak laki-laki yang suci, ia disucikan di sisi Allah. Namun kejutan ini sangat berat ia terima. Karena itu, Maryam langsung bertanya-tanya, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina?" Seperti diketahui, untuk memiliki seorang anak diperlukan sperma laki-laki untuk wanita. Dan harus melalui hubungan badan dalam aturan syariat melalui pernikahan yang halal dan baik, atau melalui perzinaan dan perbuatan keji. Sementara Maryam adalah seorang perawan yang tidak punya suami, dan ia juga bukan wanita pelacur sama sekali. Maryam tidak pernah membayangkan akan menjadi sumber kelahiran paling aneh di muka bumi. Kelahiran yang semestinya melalui proses alami, yaitu melalui sperma yang dipancarkan seorang laki-laki di dalam rahim wanita. Betapa situasi ini sangat sulit sehingga membuat Maryam tercengang. Namun malaikat itu menyampaikan pesan rohnya bahwa persoalan ini mudah, karena sang pencipta Adam tanpa melalui ayah dan ibu, pencipta manusia melalui lelaki dan wanita, pencipta Hawa dari Adam. Tentu kuasa untuk menciptakan janin di dalam rahimnya meski ia masih perawan dan meski tanpa melalui seorang ayah. Malaikat berkata, "Demikianlah. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku." Mungkin Maryam teringat saudarinya atau bibinya. Menurut salah satu riwayat yang merupakan istri Zakaria, ibu Yahya, yang kondisinya diperbaiki Allah untuk suaminya setelah ia mengalami kemandulan dan masa tua. Setelah itu Ruhul Amin Jibril alaihissalam menjelaskan sebab-sebab mukjizat ini. Dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Bayi itu adalah bukti kuasa dan kehendak Allah Jalla Jalaluhu.
juga sebagai hujah bagi para makhluknya, rahmat bagi hamba-hambanya, meringankan sebagian beban berat kaumnya, menghalalkan beberapa hal yang diharamkan bagi mereka, menyembuhkan orang-orang sakit dengan izin Allah, mengembalikan penglihatan orang buta, menyembuhkan orang berpenyakit sopak, dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ini termasuk fenomena rahmat yang Allah berlakukan melalui tangan ruh ciptaannya dan nabinya, Isa alaihi salam. Putusan itu datang juga untuk memberitahukan takdir yang pasti berlaku tanpa adanya siapapun yang menentang putusan dan kehendak Allah, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Akhirnya Maryam berserah diri pada urusan Robnya, dan jiwanya menjadi tenang. Apalagi setelah mengetahui bahwa anak yang akan ia lahirkan nantinya memiliki mukjizat, berbicara kepada manusia saat masih dalam buayan dan juga setelah dewasa, sehingga semua itu akan memperkuat dan membuktikan bahwa dirinya terbebas dan bersih dari segala keburukan. Takdir pun terlaksana. Si perawan itu mengandung Isa alaihi salam dan hamil tanpa disentuh seorang lelaki pun, dan ia juga bukan seorang pelacur. Dia mengandung karena tiupan malaikat Jibril alaihi salam. Bayi ini lahir di muka bumi atas perintah dan pengawasan Allah. Andaikan kaum Nasrani punya akal dan waras, tentu mereka menyebut Al-Masih Isa alaihi salam adalah anak Jibril. Namun mereka menyimpang hingga pikiran mereka kacau, lalu menyebut Al-Masih Isa alaihi salam anak Allah, Maha Suci Allah dari segala padanan, tandingan, dan anak. Firman Allah berikut menunjukkan peniupan Jibril. Dan Maryam putri Imron yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. At-Tahrim ayat 12. Kehamilan memaksa Maryam keluar dari tempat tinggalnya dan mengasingkan diri di sebuah tempat yang jauh. Maryam hamil dan melahirkan pada waktu yang sama, agar lebih menunjukkan kekuasaan Allah dan menjadi bukti yang paling jelas. Di sebuah tempat sang perawan mengasingkan diri jauh dari penglihatan orang. Bayang-bayang ketakutan mulai datang silih berganti, karena Bani Israel kaum yang tidak baik, tidak pernah berhenti melayangkan tudingan-tudingan miring yang pasti akan ia hadapi. Dia tahu betul bahwa siapapun tidak akan terhindar dari lisan buruk Bani Israel yang sudah mereka warisi secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Mereka pasti akan menuduh Maryam yang bukan-bukan, dan tentu saja akan mengundang aib dan kehinaan bagi kaumnya. Juga bagi keluarganya yang selama ini dikenal suci. Situasi ini tentu saja menjadi derita jiwanya. Setelah itu berlanjut dengan rasa sakit melahirkan datang mendera Maryam. Kaum wanita tahu saat-saat melahirkan adalah saat-saat menakutkan bagi fisik dan juga psikis. Saat-saat melahirkan sudah tiba hingga memaksanya mendekat ke pangkal pohon kurma. Sebenarnya mudah saja bagi Sang Maha Kuasa untuk menghindarkan Maryam dari semua derita itu. Namun bagaimana bisa derajat ditinggikan tanpa ujian? Maryam saat ini membayar sebagian dari harga surga. Harga surga tentu mahal, dan semua penderitaan akan lenyap seketika bersamaan dengan saat-saat pertama memasuki surga. Rasa sakit saat melahirkan terus ia rasakan. Hanya saja ia tidak bisa berteriak layaknya wanita-wanita lain ketika janin di dalam perut bergerak untuk keluar ke dunia. Di bawah pangkal pohon kurma Bethlehem, si perawan harus melihat serentetan situasi menakutkan satu persatu. Sebab pada umumnya seorang wanita memerlukan bantuan orang lain pada saat menjalani proses persalinan. Sementara Maryam hanya seorang diri menghadapi situasi genting seperti ini. Dia pun tidak tahu apa yang harus dilakukan wanita pada saat melahirkan. Selanjutnya, persoalan tidak berhenti setelah persalinan. Persoalan sebenarnya bahkan baru dimulai saat melahirkan bayi laki-laki, karena ia mengandung anak lelaki yang tidak punya ayah. Semua situasi ini menjadi latar belakang yang mendorong sang perawan berteriak menumpahkan isi hati, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini. Dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Andaikan Maryam seorang nabi wanita seperti yang mereka katakan,
tentu tidak akan mengucapkan kata-kata seperti yang diucapkan kaum wanita pada umumnya ketika menghadapi situasi sulit. Karena menghadapi situasi menakutkan seperti ini, Maryam berharap andai saja mati sebelum mengalami kejadian ini. Dan berharap andai saja ia menjadi barang tidak berharga dan dilupakan, yang tidak dikenali ataupun diketahui banyak orang. Itulah tutur kata ratapan yang mengalir bersamaan dengan derayan air mata. Dia bingung melihat keberadaan seorang anak yang ia lahirkan padahal ia tidak berbuat lacur. Air mata dan tutur kata berderayan meratapi nasib, hingga bumi yang sedemikian luasnya terasa sempit baginya. Dia berharap andai saja mati kala menatap si kecil. Namun tiba-tiba muncul keajaiban demi keajaiban silih berganti kala kejutan terjadi. Si bayi yang lahir tanpa ayah, bayi yang baru dilahirkan, dan tidak mengenal bahasa apapun selain menangis itu, ternyata memanggilnya, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Bayi itu memanggilnya saat berada di bawahnya. Seruan tentu saja memerlukan suara keras. Bayi itu menyerukan seraya menyampaikan kabar gembira bahwa Allah Jalla Jalaluhu telah menjadikan seorang pemimpin luhur yang memiliki kedudukan di sisi Allah dan di mata manusia. Si bayi menenangkan ibunya dan menyebarkan spirit ketenangan di dalam hatinya. Setelah itu si bayi menunjukkan makanan dan minuman kepada ibunya. Bayi seperti umumnya tidak dapat membuka kedua matanya sendiri. Di sisi lain, Maryam juga tidak bisa menggendongnya. Akhirnya si bayi berkata, "Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum dan bersenang hatilah engkau." Si bayi memerintahkan ibunya untuk menghentakkan pohon kurma, agar kurma muda dan manis berjatuhan untuknya. Itulah makanan sekaligus minuman baginya. Wanita yang sedang nifas sangat memerlukan makanan. Untuk itu Allah memberikan kemudahan untuknya dalam menghadapi mukjizat pertama. Si bayi menunjukkan ibunya kepada makanan di waktu yang seharusnya bayi sepertinya menyusu puting susu yang didekatkan kepadanya untuk mengganjal lapar. Setelah si ibu makan kurma muda, ia merasa senang dan tenang. Untuk lebih menenangkan ibunya, sang bayi berkata, "Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini." Itulah jawaban yang ia sampaikan kepada siapa saja yang akan menuduhnya dengan tuduhan yang keji. Allah tidak pernah dan tidak akan menyia-nyiakan para hambanya, ataupun membiarkan mereka menjadi sasaran bagi para pembuat kerusakan di muka bumi, karena Allah sudah menugaskan seseorang sebagai juru bicara baginya untuk membelanya. Dia seakan berkata, "Hilangkan segala kesedihan dari dirimu karena Allah tidak akan meninggalkanmu. Karena Dia kuasa membuatku bicara, Dia juga kuasa untuk membisukan semua lisan yang akan melayangkan tuduhan buruk kepadamu. Bukti yang ada berpihak padamu, bukan memberatkanmu." Akhirnya hilang sudah seluruh kesedihan yang ia rasakan. Dia merasa tenang, lalu makan, minum, dan merasa senang. Sebelumnya si perawan ini jauh dari anaknya, kini ia berada jauh dari jawaban dan alasan yang akan ia sampaikan. Karena itu, Allah membuatkan alasan untuk si perawan ini. Seakan Allah berfirman, "Janganlah engkau merasa heran terhadap keberadaan janin yang pergi meninggalkan tanah kuasa ilahi, karena janin seperti ini tidak patut menempati suatu kedudukan, selain di kedudukan di mana kau berada, karena tiang-tiangnya berdiri di atas tonggak. Sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu." Ali Imran ayat 42. Dia kemudian diam dan merasa tenang, yang sebelumnya ia hanya duduk dan berdiri. Setelah itu ia membawa si anak di pundak, yang sebelumnya ia bawa di dalam perut. Dia kemudian menemui kaumnya dengan membawa bayinya setelah melaksanakan perintah Robnya. Dia tahu bahwa setan tidak punya kuasa untuk mengganggu bayinya, karena ia kelak akan menjadi seorang nabi. Dia selalu dijaga malaikat, dan doa ibunya yang salehah. Saat ini, Maryam datang dengan menggendong anaknya. Saat kaumnya melihatnya membawa anak,
Mereka langsung berteriak heran, "Wahai Maryam, sungguh, engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar." Namun ia hanya diam tak berbicara sesuai perintah Allah, karena mungkin saja anak itu anak orang lain. Namun penampilannya menepis keraguan. Atau mungkin seperti itulah perasaan yang Allah masukkan ke dalam hati orang-orang yang ada di sana saat itu. Mereka merasa heran terhadap Maryam si perawan itu, karena ia telah membawa suatu kemungkaran dan perbuatan yang sangat tercela. Kaum Yahudi mulai memutarbalikkan lisan. Wajar saja, karena mereka ini adalah kaum yang terbiasa memutarbalik lisan. Mereka memperolok-olok si wanita ahli ibadah dan baik itu, "Wahai saudara perempuan Harun, Maryam." Mereka menghubungkan nasab Maryam kepada Harun, atau memanggilnya, "Wahai wanita yang menyerupai Harun dalam beribadah." Karena mustahil jika Nabi Harun yang merupakan saudara Musa alaihissalam hidup pada saat itu. Yang mereka maksudkan adalah, mengaitkan Maryam dengan kesalehan yang tercermin dalam sosok Harun yang dicintai Bani Israel. Setelah itu celaan demi celaan terus tertuang dengan deras seperti bola salju yang menggelinding dari ketinggian, hingga cambuknya membakar punggung si perawan yang tidak bersalah. "Ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Inilah yang dikhawatirkan Maryam. Hinaan dan tudingan-tudingan diarahkan kepada keluarganya. Meski tudingan itu secara tidak langsung, namun hal itu mengusik rumah tangga muslim yang mungkin dikait-kaitkan dengan perbuatan keji. Akhirnya Maryam berisyarat dengan tangannya seperti yang diperintahkan Robnya. Melihat itu, kaumnya merasa heran dan berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buaya?" Seakan-akan tempat itu adalah pendopo yang penuh caci maki di mana mereka telah menghamparkan semua barang-barang yang mereka bawa di sana, dan meneriakkan kata-kata sumpah serapah mereka. Namun si bayi itu dengan cepat menjawab kata-kata mereka. Dia laksana khotib paling fasih di atas mimbar khotbah. "Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Ini ilmu yang akan diberikan kepadanya, kitab yang akan diturunkan kepadanya dan nubuah yang akan dianugerahkan kepadanya, semua itu Ia kembalikan kepada Allah. Dia juga menyatakan bahwa berkah selalu menyertainya dimanapun ia berada, diperintahkan mengerjakan sholat dan menunaikan zakat selama ia masih hidup. Ini mengesankan bahwa ia manusia biasa seperti halnya manusia lainnya yang memiliki usia terbatas yang diketahui siapapun selain Allah. Batas usia yang akan habis sama seperti manusia lain, lalu setelah itu mati. Dia menegaskan sebagai anak wanita ini dan ia tidak memiliki ayah, dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Hal ini sebagai pengakuan dan penegasannya bahwa ia tidak memiliki bapak, sebagai bukti bahwa peribadahannya hanya untuk Allah, dan juga bukti akan kekuasaannya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Dia adalah bayi yang dilahirkan setelah itu mati dan kemudian akan dibangkitkan kembali, dan itu merupakan sifat seluruh manusia. Dengan demikian runtuhlah seluruh anggapan yang menyatakan Allah memiliki anak. Allah Maha Esa dan tempat bergantung segala makhluk. Bani Israel berselisih, karena mereka memang telah sepakat untuk berselisih dan mendustakan. Bahkan meskipun tanda kebesaran dan mukjizat terpampang jelas dan nyata di depan mata mereka. Akhirnya mereka menuduh Maryam si perawan itu berbuat zina. Mereka terus melayangkan tudingan keji seperti itu. Sementara ada kelompok yang lain mengatakan bahwa Isa anak Allah. Sebagian di antara mereka bahkan sangat menyimpang dengan mengatakan bahwa Isa adalah Allah. Dalam menghadapi persoalan ini orang-orang mukmin tidak melenceng dari keterangan yang disampaikan Al-Quran, maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Isa putra Maryamlah yang menjelaskan persoalan ini secara keseluruhan. Dia memperkenalkan siapa dirinya dan mengakui hakikat dirinya.
Tak seorang pun di masa kita sekarang ini yang bisa mendustakan penjelasan yang disampaikan dalam Al-Quran, karena berdasarkan argumentasi atau hujah yang kuat, Al-Quran terbukti kalam Allah. Karena ayat-ayat Al-Quran mengandung isyarat-isyarat sejumlah fakta ilmiah yang baru berhasil diungkap ilmu pengetahuan modern. Mustahil fakta-fakta ilmiah tersebut ada di tengah lingkungan orang Baduy, tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dewasa, ataupun di lingkungan negeri-negeri jiran seperti Persia maupun Romawi. Di antaranya adalah isyarat perkembangan janin di dalam perut ibu, sidik jari manusia, pergerakan bintang, asal mula perkembangan alam raya, interaksi tanpa henti di antara seluruh wujud alam raya, pergerakan matahari dan bulan, kisaran angin, hujan, dan tumbuh-tumbuhan. Selain itu, Al-Quran tidak saling bertentangan. Bahkan lafal dan kata-katanya sangat jelas menunjukkan bahwa Al-Quran berada di luar batas kemampuan manusia. Oleh karena itu, siapa yang mengakui keabsahan Al-Quran, ia harus mengakui kebenaran tentang hakikat para nabi yang tertera di dalam Al-Quran, termasuk di antaranya Nabi Isa alaihissalam, karena tidak ada yang menentang fakta nyata dengan sombong, selain orang yang sudah menyimpang. Demikian kisahnya yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi ibroh dan menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.